Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Saya Ode Martiani dari SMP Negeri 13 Buton. saya Rosdiana dari SMP Negeri 13 Buton. Saya Ode Jumiarti dari SD Negeri 112 Buton. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rosdiana. Waalaikumsalam, Ibu Guru. Ya, bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik. Ya, syukur alhamdulillah ibunya baik. Ini Bu, Ibu ada sesi coaching bersama Ibu Juniarti ya? Iya Bu, insya Allah jam 9 pagi. Iya baik Bu. Kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan. Apakah Ibu sudah siap melaksanakan coachingnya? Sebelum memulai proses coachingnya dengan Ibu Juniarti, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Ibu dan mungkin ada beberapa pertanyaan juga yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertama-tama mengenai rubrik yang akan saya nilai di saat Ibu melaksanakan coaching. Pertama, apakah di sini Ibu sudah melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita, di mana alur kita itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang saya akan amati berikutnya mengenai prinsip-prinsip coaching. Yang pertama, bagaimana Ibu akan membuat kemitraan dengan coachingnya. Terus, bagaimana Ibu akan menggali potensi-potensi yang ada pada coaching. Begitu ya Bu. Dan penilaian berikutnya mengenai kompetensi inti dari coaching yang akan dilakukan. Di sini yang akan saya amati bagaimana Ibu melakukan atau menerima coachingnya di sini hadiran penuh yang dimaksud ya Bu. Terus bagaimana nanti Ibu mendengarkan aktif apa yang disampaikan coachingnya dan bagaimana membuat pertanyaan yang bisa memancing coachingnya itu sendiri. Apakah sudah jelas yang saya sampaikan ini Bu? Jelas Bu. Ya baik. Selanjutnya Bu, izinkan saya untuk bertanya sama Ibu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau begitu Bu, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dari sesi coaching yang akan Ibu laksanakan kira-kira apa? Di sini coaching ingin untuk mendapatkan solusi atau permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, demikian kegiatan praobservasi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Jumiarti. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Jum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Kalau saya perhatikan Ibu ini dari tadi mukanya murung-murung dan kesal. Ada apa Bu? Iya Bu, ada yang membuat saya kesal dalam pikiran saya ini Bu. Kenapa sih siswa saya itu di dalam saya memberikan pelajaran pada mereka kurang senang Bu. Jadi tujuan dari coaching kita hari ini apa Bu?
Baik, tujuan sesi coaching kita hari ini tuh saya ingin mendapatkan solusi dari apa yang jadi masalah yang saya hadapi saat ini. Baik, ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Oke. Kalau seperti itu Bu, kira-kira hambatan apa saja yang membuat siswa itu sehingga tidak menerima pelajaran dari Ibu? Ya baik Bu, kira-kira hambatannya itu Bu, mungkin di saat saya memberikan pelajaran kepada siswa itu Bu, saya hanya adakan satu metode saja Bu. Metode yang saya gunakan itu hanya metode ceramah, sehingga mungkin siswa di situ kurang senang karena dia monoton Bu. Saya hanya ceramah tuh yang saya adakan di saat proses belajar mengajar Bu. Hanya kalau begitu Bu, rencana Ibu seperti apa? Baik Bu, rencana saya ke depannya ini Bu, ketika saya akan memberikan pengajaran di siswa, mungkin di situ saya akan hadirkan video-video yang menarik, terus akan berinovasi tentang FBP-nya saya itu. Di situ saya ciptakan ada slide-slide, PowerPoint yang lebih menarik lagi. Terus di dalam proses pembelajaran itu saya hadirkan juga metode permainan. Tadi mungkin hanya ceramah, mungkin saya akan lebih lagi dengan metode permainan karena anak-anak mungkin lebih suka itu Bu. Baru saya kan kelas 1 SD nih, jadi mungkin mereka lebih suka dengan cara metode bermain, namun bukan hanya bermain saja, tapi bermain sambil belajar. Baik, saya sangat mendukung tentang metode Ibu yang akan selanjutnya Ibu lakukan, yaitu dengan metode yang lebih menarik lagi. Mungkin di sini yang saya mau tanya kembali, kira-kira siapa saja yang terlibat di dalam ini Bu, untuk membantu Ibu dalam proses pembelajaran? Iya baik, dalam proses pembelajaran itu kira-kira saya meminta bantuan, terutamanya kan pastinya saya harus berkolaborasi dulu dengan kepala sekolah nih tentang siswa tadi. Terus kedua saya akan meminta pendapat juga kepada rekan-rekan sejawat. Dan yang lebih pentingnya lagi Bu, di saat saya selesai melakukan pelajaran di kelas, tentunya yang lebih intinya lagi saya akan melibatkan siswa itu sendiri. Artinya merefleksikan diri saya. Saya tanyai langsung siswa itu, kenapa siswa itu kurang senang terhadap pembelajaran yang saya berikan terhadap siswa itu. Jadi dari situ saya dapat mengetahui minat dan bakat siswa itu, maunya dia seperti apa, seperti itu. Oke baik, sangat-sangat saya apresiasi tentang kiat-kiat Ibu dalam proses pembelajaran yang lebih menarik lagi. Di sini kira-kira rencana Ibu kapan bisa laksanakan? Iya Bu, rencana saya Bu kedepannya mungkin sepulang dari sini atau besok itu saya akan laksanakan apa yang jadi perencanaan saya tadi, bahwa mengadakan pembelajaran yang berinovasi lagi, bukan hanya metode ceramah namun permainan juga saya sebutkan, PowerPoint juga, video-video yang menarik seperti itu Bu, secepat mungkin. Sangat-sangat saya apresiasi, sangat mendukung sekali tentang semua hal-hal yang Ibu katakan tadi, tentang dari metode mengajarnya, kemudian kiat-kiat supaya Ibu anak itu lebih aktif lagi, lebih senang lagi dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Ibu, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Ibu Rosdiana. Waalaikumsalam Bu. Masya Allah, tadi saya amati kegiatan coaching itu sangat luar biasa. Apa sih yang dirasakan Ibu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, perasaan saya lega karena sudah melakukan kegiatan coaching ini. Kira-kira hal apa yang dilakukan Ibu di saat melakukan kegiatan coaching tadi? Saya sudah melakukan percakapan coaching bersama coaching di mana sesuai dengan alur tirta. Oh iya baik, jadi Ibu tadi sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta. Jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa Ibu tujuan dari perkembangan coaching yang akan Ibu lakukan itu sudah sesuai ya Bu? Iya sudah. Ya baik Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu. Ya, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya tadi Bu, saya sudah melihat Ibu itu memang benar sudah melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah menyatakan tujuan
coachingnya, ibu sudah mengidentifikasi apa masalahnya, dan ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan agar bagaimana rencana si coachingnya itu berjalan dengan baik. Kemudian tadi saya lihat juga ibu sudah menanyakan bagaimana komitmennya. Kemudian yang saya lihat juga tadi ibu sudah menerapkan prinsip coaching, seperti ibu sudah menerima coachingnya itu seperti apa, menjaga kemitraannya itu seperti apa, dan yang paling penting yang ibu lakukan tadi itu yang saya lihat bahwasanya ibu sudah lakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ibu tadi sudah melakukan menggali potensi-potensi yang ada pada coach itu, sehingga coachingnya tadi ibu sudah bisa menjawab pertanyaan atau menjawab keresahan-keresahan yang selama ini dialami. Menurut saya Bu, apa yang dilakukan ibu tadi sudah sangat luar biasa Bu. Nah, dari hasil coaching yang baru selesai dilakukan tadi, kira-kira potensi apa lagi yang ingin ibu kembangkan? Itu potensi yang bisa kembangkan yaitu kehadiran penuh, di mana di sini saya dapat mendengarkan apa yang diberikan oleh coach saya. Oke, baik. Jadi kepotensi ibu yang akan kembangkan tadi, bagaimana mendengarkan penuh itu ibu tingkatkan lebih lagi ya. Semoga kompetensi yang ingin ibu kembangkan itu bisa sesuai dengan harapan ibu ya. Iya. Kira-kira ada lagi yang ingin ibu tanyakan atau ibu sampaikan? Oh, tidak ada. Iya, baik. Demikian kegiatan pasca observasi yang kita lakukan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Jum. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga baik. Bu, hari ini ada sesi coaching ya? Iya betul Bu. Hari ini saya akan ada sesi coaching bersama rekan saya itu Ibu Ode Martiani Bu. Baik Bu, kehadiran saya di sini saya memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan dilaksanakan. Oke. Apakah Ibu sudah siap melakukan proses coaching? Siap Bu, dengan senang hati. Baik. Sebelum Ibu memulai proses coaching ini, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Beberapa pertanyaan yang saya tanyakan adalah saya akan menjelaskan tentang rubrik. Yang pertama, apakah Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta? Di mana kita ketahui alur tirta ini ada 3, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, dan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Kemudian prinsip-prinsip coaching. Di sini kita ketahui ada 2, yaitu membentuk kemitraan dan menggali potensi. Selanjutnya tentang kompetensi inti Bu. Di sini kita ketahui bahwa kompetensi intinya terbagi dari 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Iya siap, sudah jelas Bu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya izinkan saya akan mendengarkan tentang kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti. Ya baik, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kehadiran penuh Bu. Baik Bu, tadi sudah dijelaskan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan nanti yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oke. Baik Bu, sekarang kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Ibu dari segi coaching ini apa? Ya baik, adapun indikator saya adalah tentang kehadiran penuh, di mana kehadiran penuh ini saya dapat memperhatikan coach saya apa yang dia disampaikan. Artinya apa yang coach sampaikan itu saya dapat memperhatikannya dengan baik dan mendengarkan dengan lebih efektif lagi.
Jelas sekali. Jadi demikianlah kegiatan observasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan secara rinci. Sampai ketemu di pelaksanaan observasi. Iya, baik. Assalamualaikum Ibu Mafiani. Waalaikumsalam Ibu Jumiati. Iya Bu, hari ini saya dengar Ibu tadi mau ceritakan sesuatu ya. Silakan cerita Bu. Iya benar sekali Bu, saya ini apa yang namanya kayak dilema begitu. Setiap saat melakukan presentasi itu saya selalunya gugup. Sepertinya kurang percaya diri Bu. Oh iya, berarti masalah Ibu ini yaitu gugup ya, dan di saat presentasi terkadang juga mungkin kata-katanya lupa. Nah, dari hal itu kan kita sudah tahu, berarti kira-kira nih tujuan Ibu di saat kita mau melakukan coaching ini apa? Saya itu tujuannya bagaimana sih langkah apa yang harus saya lakukan biar di saat saya presentasi atau di depan umum itu bisa lebih percaya diri. Ya. Intinya di sini berarti Ibu kurang percaya dirinya ya? Iya betul sekali Bu. Nah di sini masalahnya kita sudah tahu kurang percaya diri. Lantas Bu, kira-kira rencana Ibu untuk rasa kurang percaya dirinya ini agar lebih meningkat lagi, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang pertama mungkin yang akan saya lakukan itu saya mempersiapkan materinya dulu. Bagaimana materinya saya persiapkan, mungkin dengan membuat slide-slide PowerPoint yang menarik, kemudian saya melatih diri di depan cermin seperti itu Bu. Ya baik. Nah, rencana Ibu tadi yang saya dengar itu tadi ada 3 ya. Yang pertama tentunya Ibu siapkan materi terlebih dahulu. Terus yang kedua menyiapkan slide-slide PowerPoint saat presentasi. Yang ketiga melatih diri di depan cermin ya agar lebih efektif lagi nantinya akan mempresentasi. Baik, kita sudah tahu bersama itu tadi ya. Kemudian Bu, kira-kira selanjutnya ketika Ibu akan melakukan rencana Ibu tadi, kira-kira Ibu mau berikan siapa atau meminta bantuan sama siapa Bu? Mungkin sebelum saya akan melakukan presentasi itu wajibnya saya melibatkan salah satu rekan untuk sebelum saya melakukan presentasi saya perlu diamati dulu oleh rekan agar apa yang menjadi kekurangan saya bisa diinformasikan sehingga bisa untuk saya perbaiki di saat presentasi nanti. Oh iya Bu, cukup luar biasa ya. Ketika seandainya ada nanti Ibu dipercayakan di sekolah atau di mana saja mau bawakan presentasi, memaparkan materi di depan umum, tentunya di situ Ibu akan mempersiapkan kata-kata apa yang akan Ibu terapkan nantinya, terus slide-nya seperti apa, semuanya tadi sudah tercurah ya. Semoga Bu ketika dipercaya seperti itu, semoga berhasil dan sukses membawakan materi atau tentang apa tadi ini tentang presentasi tadi, artinya akan lebih efektif lagi. Terima kasih Bu atas kesiapannya dan saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Jum. Waalaikumsalam Ibu. Wah, tadi saya lihat sangat luar biasa coachingnya Bu. Kira-kira perasaan apa yang Ibu alami Ya, melakukan baik. coaching ini? Ya baik Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, perasaan saya ya adalah lega Bu, karena telah menyelesaikan atau melakukan coaching, di mana di situ coach saya dapat menemukan solusi terhadap masalah apa yang beliau hadapi. Oke. Jadi kira-kira apa saja yang Ibu lakukan tadi? Ya baik, adapun yang saya lakukan di saat coaching tadi, yaitu saya sudah melakukan percakapan coaching yang sesuai dengan alur cerita Bu. Jadi Ibu sudah tercapai tujuan yang ingin Ibu kembangkan. Ya Bu. Jadi di sini izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, jadi Ibu sudah melakukan sesuai alur cerita, di mana sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, membuat rancangan, dan melakukan komitmen yang bertanggung jawab.
Kemudian di sini saya lihat juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu di situ membentuk kemitraan di mana ibu tidak menghakimi coaching ibu. Kemudian ibu juga sudah menerapkan tentang prinsip-prinsip coaching, di mana yaitu kehadiran penuhnya sudah ada, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi menurut saya ibu sudah melakukan dengan baik dan ibu sudah mencapai sesuai harapan yang ibu sampaikan di saat pra-observasi. Nah, dari hasil coaching tadi yang ibu selesaikan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ibu kembangkan berikutnya? Ya baik, kompetensi yang akan saya kembangkan berikutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, dengan seperti itu saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan coaching yang belum tersampaikan, Bu. Baiklah Ibu, semoga kompetensi yang Ibu kembangkan ini bisa sesuai dengan harapan Ibu, dan kira-kira apa ada hal apa lagi yang ingin Ibu sampaikan? Tidak ada lagi, Bu. Saya cukup sampaikan banyak terima kasih, Bu, karena sudah mengobservasi saya. Baiklah, mungkin kita cukupkan demikianlah kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Baik juga, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan kita laksanakan nanti. Apakah Ibu siap melakukan proses coachingnya nanti, Bu? Ya, alhamdulillah sudah siap, Bu, dan akan saya lakukan sebentar bersama dengan Ibu Rosiana. Baik, Ibu, sebelum kita memulai proses coaching ini, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan mengenai rubrik penilaian yang akan saya amati nantinya ketika Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Adapun rubrik penilaian di sini, Bu, apakah Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana kita ketahui bersama bahwa Tirta itu T-nya adalah tujuan, terus I-nya identifikasi, terus R-nya adalah rencana aksi, dan T-nya adalah tanggung jawab. Selanjutnya yang akan saya amati juga di sini, Bu, selain itu ada juga mengenai kompetensi inti coaching. Nah, kompetensi inti coaching di sini yaitu terdiri atas kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Apakah sudah jelas dengan rubrik apa yang akan saya jelaskan ini, Bu? Ya, sudah sangat jelas, Bu. Ya, baik. Selain itu, Bu, ada juga pertanyaan yang akan saya ajukan, Ibu. Apakah boleh, Bu? Ya, boleh, Bu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya, Bu? Ya, baik, Bu. Mungkin di saat pelaksanaan coaching sebentar, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama, bagaimana saya bisa mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya, dan kompetensi berikutnya bagaimana saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu biar potensi-potensi yang belum disampaikan oleh coach saya akan tersampaikan. Baik, Bu. Berarti di situ kompetensi inti ini Ibu akan lakukan hanya 2 kompetensi, ya? Iya. Terus, Bu, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan sesi coaching ini apa indikatornya? Indikatornya itu intinya bagaimana saya mendengarkan aktif coach saya supaya saya bisa membuat pertanyaan sehingga coach saya bisa menjawab semua permasalahan yang menjadi keresahan yang dialami coach saya. Mungkin seperti itu saja, Bu. Oh iya, baik.
Terima kasih telah meluangkan waktunya Bu. Saya sudah mendengar tadi pembahasan kita tadi Bu. Demikian kegiatan praobservasi kita kali ini. Terima kasih Bu sudah menjelaskan dengan secara rinci. Terus sampai kita ketemu lagi di pelaksanaan observasi nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Rosdiana, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Ibu akan bercerita apa dengan saya hari ini? Ini Bu, ada masalah yang saya lihat di siswa ini. Mereka tidak menerapkan budaya positif, yaitu masih ada siswa yang tidak melakukan tugasnya sebagai piket di kelas. Jadi di sini Ibu melihat bahwa siswa Ibu itu tidak melaksanakan piket di kelas seperti itu ya. Jadi apa tujuan Ibu dari sesi coaching kita hari ini? Tujuan saya yaitu bagaimana saya akan meningkatkan budaya positif ini. Jadi tujuan Ibu kita kegiatan coaching hari ini bagaimana meningkatkan budaya positif kepada siswa Anda ya. Baik Bu, sejauh ini budaya positif apa saja yang pernah Ibu lihat yang dilakukan oleh siswa Ibu? Ya, selama ini siswa saya melakukan setiap apel pagi itu dengan melakukan kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian tentang sebagian siswa-siswa ini mereka dengan sudah ada kesadaran dirinya juga dengan melakukan dengan membuang sampah di tempat. Jadi budaya positif yang siswa Ibu pernah lakukan itu mengenai pembersihan kelas, kebersihan seperti itu ya Bu. Namun masih ada sebagian siswa yang belum melaksanakan dan sebagian juga memang sudah ada kesadarannya untuk membersihkan lingkungan sekolah seperti itu ya Bu. Iya. Jadi rencana Ibu yang akan lakukan untuk meningkatkan budaya positif itu kira-kira apa saja? Rencana saya di sini saya akan berkolaborasi dengan semua warga di sekolah. Jadi Ibu akan melibatkan warga sekolah untuk meningkatkan budaya positif ini ya. Ya baik. Seperti apa kolaborasi yang akan Ibu lakukan nanti? Di sini sepertinya kita akan memberi teladan yang baik kepada siswa kita ini. Mungkin semua pihak ini menjadikan contoh yang terbaik untuk mereka. Jadi komitmen Ibu selanjutnya seperti apa mengenai rencana Ibu? Komitmen saya di sini saya akan berkolaborasi sama-sama dengan warga sekolah ini untuk menciptakan budaya positif yang lebih maksimal lagi. Kira-kira kapan Ibu lakukan komitmen ini? Yang akan saya lakukan secepatnya ini. Iya. Jadi kita bisa simpulkan bersama ini bahwa Ibu akan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan seluruh warga sekolah mengenai budaya positif yang akan perlu ditingkatkan oleh siswa. Itu tadi Ibu sudah sampaikan bahwasanya bagaimana menjadi teladan ya seperti itu ya. Apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan sesi ini? Saya senang karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentang keterkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah yang saya alami. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Ibu. Ya baik Bu, karena Ibu sudah mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan Ibu, mungkin kegiatan coaching kita hari ini kita akhiri sampai kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, wah sangat luar biasa ya setelah saya amati percakapan Ibu dengan coachingnya tadi Bu. Kira-kira kesan Ibu seperti apa?
Alhamdulillah sangat lega Bu, karena coach saya sudah bisa menemukan jawaban dari keresahannya, dan alhamdulillah juga kita melakukan kegiatan coaching tadi berjalan sesuai dengan harapan yang saya inginkan. Ya Bu, ternyata sudah sesuai harapannya ya Bu. Iya. Kira-kira apalagi yang Ibu lakukan di coaching tadi Bu? Yang saya lakukan di percakapan coaching tadi, bahwasanya saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai harapan, maksudnya percakapan sudah sesuai dengan alur kita, dan kemudian saya mendengarkan aktif apa yang disampaikan coach saya, sehingga saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali lebih dalam lagi apa yang belum disampaikan coach saya. Oh ya, baik Bu. Jadi tadi Ibu sudah lakukan mendengarkan aktif, sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi Bu, setelah saya nilai sudah tercapai tujuan yang ingin Ibu kembangkan, ya. Jadi Bu, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan yang saya amati berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan bersama coachingnya Ibu tadi. Adapun pengamatan yang saya amati tadi Bu, Ibu di situ sudah bagus. Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur kita. Ibu sudah menanyakan tujuannya, sudah mengidentifikasi masalah, terus sudah merencanakan masalahnya seperti apa, dan sudah menemukan coachingnya itu masalahnya seperti apa dan bagaimana solusinya sudah menemukan. Selain itu Ibu sudah melakukan juga sesuai dengan prinsip kemitraan, di mana Ibu tidak menghakimi coaching Ibu. Terus selanjutnya lagi Bu, Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Nah, di situ Ibu sudah kehadiran di penuh sudah bagus, sudah mendengarkan aktif, terus mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya Bu, sudah melakukan hal yang baik, dan Ibu sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi tadi Bu. Nah, dari hasil pengamatan ini Bu, kira-kira potensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Iya baik Bu, mungkin dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi yang akan saya kembangkan lagi, selain mendengarkan aktif, membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya, mungkin kehadiran penuhnya Bu, bagaimana saya menerima dengan adanya coach saya itu, seperti itu Bu. Iya Bu. Jadi yang akan Ibu kembangkan tadi adalah kehadiran penuh ya. Iya. Semoga Bu, kehadiran penuh yang akan Ibu kembangkan nantinya akan berjalan dengan baik, akan lancar. Baiklah Bu, semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan bisa sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ke depannya Bu. Kira-kira ada hal lain lagi yang akan Ibu kembangkan Bu, atau yang akan Ibu tanyakan? Mungkin tidak ada lagi Bu. Nanti kalau ada coaching-coaching berikutnya, saya akan mempersiapkan semuanya. Ya, jadi kalau seandainya ada lagi coaching ke depannya, berarti Ibu akan mempersiapkan lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Cukup sekian diskusi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu, Ibu sudah menjadi pengamat dari kegiatan coaching saya, dan banyak hal yang saya bisa dapatkan dari Ibu mengenai pengamatan yang Ibu lakukan. Ya baik Bu, saya juga berterima kasih juga sebelumnya. Ibu telah siap, artinya saya mengobservasi Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.